Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Udah tahu kan hari ini kita mau belajar apa? Iya, hari ini kita belajar ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena ini adalah pertemuan pertama kita, sebaiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang maka tak ta'aruf. Baiklah, Ibu perkenalkan dulu diri Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Iis Yusnita. Sehari-hari anak Anda bisa memanggil Ibu dengan Ibu Iis. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di madrasah yang kita cintai ini, yaitu Madrasah Sanawiyah 2 Kabupaten 50 Kota. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini adalah belajar IPS, karena ini adalah pertemuan perdana kita dalam belajar IPS. Sebaiknya kita lihat dulu pengantarnya sedikit. Apa-apa saja yang akan kita pelajari di semester pertama ini. Di semester pertama ini kita mempelajari ada 2 KD, kompetensi dasar. 1 kompetensi dasar pengetahuan dan 1 nanti kompetensi dasar keterampilan. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang pertama dan ini adalah kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang kedua. Kita masuk pada materi kompetensi dasar yang pertama, 3.1. Memahami konsep ruang, lokasi distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Adapun materi pokok di KD 31 ini adalah itu ada 4 KD, ada 4 materi dasar, ada 4 materi pokok. Yang pertama konsep ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian yang kedua lokasi Indonesia. Yang ketiga dinamika kependudukan. Yang keempat kondisi fisik wilayah Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan, masing-masing materi pokok itu ada 1 submateri. Nah, submateri ini adalah 1 kali pertemuan. Nah, kalau kita lihat, materi pokok yang pertama itu ada 4 submateri, berarti kita ada 4 kali pertemuan. Materi pokok yang kedua itu ada 4 submateri, berarti kita 4 kali pertemuan. Materi pokok yang ketiga itu ada 3 submateri, berarti kita ada 3 kali pertemuan. Dan terakhir di KD yang pertama ini, materi pokok yang keempat itu ada 3 submateri, berarti ada 3 kali pertemuan. Nah, itu secara ringkasnya. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Kita masuk kepada materi pokok yang pertama, yaitu konsep ruang dan interaksi antar ruang. Dengan submateri yang pertama, pengertian konsep ruang. Anak Ibu pernah mengenal kata ruang, bukan? Ya, seperti misalnya ruang tamu kita gunakan untuk menerima tamu. Ruang atau kamar tidur kita gunakan untuk tidur. Nah, tidak mungkin ruang tamu kita gunakan untuk memasak. Karena ruang tamu memang dikhususkan untuk menerima tamu. Nah, dalam konsep
dalam konsep pembelajaran IPS, ruang itu sama dengan apa? Ruang sama dengan wilayah atau daerah. Nah, dari pengertian ruang dalam pembelajaran IPS ini adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Apakah cakupan ruang itu hanya sebatas permukaan bumi? Nah, itu adalah tugas anak ibu nantinya. Karena materi kita hari ini hanya mengenai konsep pengertian ruang. Nah, tadi sudah ibu jabarkan pengertian ruang. Jadi udah jelas kan, pengertian ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik sebagian maupun keseluruhan yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, tugas anak ibu pada pembelajaran hari ini adalah ada dua. Yang pertama, apa sajakah yang mencakup ruang tersebut? Apa sajakah yang mencakup ruang tersebut? Apakah hanya permukaan bumi, atau termasuk udara, atau termasuk bagian dalam bumi? Nah, yang kedua, apakah karakteristik ruang atau wilayah Indonesia ini sama? Jelaskan alasannya. Nah, apa yang kedua? Yang kedua adalah apakah karakteristik ruang atau wilayah Indonesia yang sangat luas ini karakteristiknya sama? Kalau memang anak ibu menjawab tidak, jelaskan. Coba anak ibu buat jawabannya di buku catatannya. Amati dua gambar ini. Apakah antara dua gambar ini mempunyai peluang untuk melakukan interaksi antar ruang? Karena pada pertemuan berikutnya materi pembelajaran kita yaitu pengertian interaksi antar ruang. Silakan nanti Ananda baca bukunya di rumah sehingga pada pertemuan selanjutnya kita lebih mudah memahami pembelajarannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ingat, selalu berada di rumah, stay at home, jaga kesehatan, tingkatkan imun tubuh, iman, dan imut. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata ibu sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.